Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ridho Pangestu dari jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2019, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu produk susu, yaitu yogurt. Seperti yang kita ketahui, susu merupakan bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Hampir semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita terdapat dalam susu. Namun, hal ini juga membuat susu mudah terkontaminasi oleh mikroba sehingga susu mudah sekali rusak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan teknologi yang dapat menambah gizi susu serta menambah umur simpannya. Salah satunya adalah dengan dibuat yogurt. Nah, gimana sih cara membuat yogurt? Yuk langsung saja teman-teman simak video berikut ini. Untuk membuat yogurt, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu yogurt plain. Nah, seharusnya kita pakai yogurt plain yang seperti ini. Tetapi, karena di daerah saya tidak ada yang jual, jadi kita pakai yogurt plain yang seperti ini. Kemudian ada susu full cream 250 ml. Untuk alat yang digunakan yaitu ada panci untuk memasak, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada tupperware. Nah, pertama-tama kita ukur volume susu sekitar 125 ml. Kemudian nyalakan kompor, lalu pasteurisasi susu pada suhu 75 derajat Celcius. Setelah proses pasteurisasi selesai, matikan kompor dan biarkan susu hingga suhunya tidak terlalu panas. Kemudian, ukur volume yogurt plain sebanyak 60% dari volume susu, yaitu 75 ml. Selanjutnya, tuangkan susu ke dalam wadah dan campurkan dengan yogurt plain, lalu diaduk hingga homogen. Tutup wadah dengan rapat, kemudian biarkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Nah, ini merupakan hasil susu yang telah difermentasi selama 24 jam menggunakan bakteri asam laktat sebanyak 60% dari volume susu. Bisa kita lihat, yogurt ini memiliki tekstur yang kental, aroma dan rasa yang masam. Kenapa sih yogurt bisa memiliki tekstur, aroma dan rasa seperti ini? Penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang yogurt. Sebelum masuk ke pembahasan tentang yogurt, kita harus tahu dulu nih, apa itu yogurt. Jadi, yogurt merupakan produk yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi, kemudian difermentasi dengan bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas tanpa penambahan bahan lain. Nah, bakteri yang digunakan dalam yogurt yaitu yang pertama ada Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang organoleptik yogurt. Yang pertama ada tekstur. Yogurt memiliki tekstur yang kental, dikarenakan selama proses fermentasi, protein susu akan terkoagulasi sehingga yogurt mengental. Yogurt yang memiliki kekentalan atau viskositas yang tinggi akan terlihat memiliki tekstur yang lebih baik. Menurut kriteria standar nasional Indonesia, yogurt memiliki tekstur yang kental hingga semi padat. Yang selanjutnya yaitu aroma dan rasa. Aroma dan rasa pada yogurt yaitu asam. Hal ini disebabkan oleh bakteri pada yogurt, yaitu bakteri asam laktat yang menguraikan laktosa atau gula pada susu menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Bakteri Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa khas yogurt. Yang ketiga ada warna. Nah, warna pada susu dipengaruhi oleh jenis susu yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Warna susu dipengaruhi oleh komposisi kimia dan sifat fisiknya.
misalnya jumlah lemak, kekentalan susu, kandungan darah, dan jenis pakan yang diberikan. Susu low fat atau rendah lemak memiliki warna cenderung lebih putih karena kandungan lemaknya rendah. Pada proses fermentasi, suhu inkubasi yogurt juga berpengaruh terhadap warna yogurt. Nah, selanjutnya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt? Yang pertama yaitu lama waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi mengakibatkan kadar protein semakin meningkat dan pH yogurt semakin asam. Hal ini karena semakin lama waktu fermentasi, maka bakteri asam laktat yang tumbuh akan semakin banyak, sehingga kandungan protein meningkat dan laktosa yang diubah menjadi asam laktat semakin banyak. Yang kedua yaitu ada suhu inkubasi. Suhu inkubasi yang digunakan pada percobaan ini adalah pada suhu ruang, yaitu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Pada suhu ini, pertumbuhan bakteri asam laktat kurang optimal karena suhu yang tepat untuk berproses fermentasi yogurt adalah sekitar 37 sampai 45 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, bakteri asam laktat dapat tumbuh secara optimal sehingga proses pengubahan laktosa menjadi asam laktat dapat berjalan dengan baik. Setelah produk yogurt jadi, sebaiknya segera dimasukkan ke dalam lemari es yang suhu kira-kira sekitar 4 derajat Celcius agar bakteri terhambat perkembangannya sehingga yogurt dapat disimpan lebih lama lagi. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi starter. Nah, pada percobaan ini digunakan starter dengan konsentrasi 60% dari volume susu. Hal ini menyebabkan produk yogurt yang dihasilkan memiliki rasa yang terlalu asam karena perombakan laktosa menjadi asam laktat berlangsung lebih cepat. Kemudian ada tingkat agitasi atau pengadukan. Pada saat pencampuran susu dengan yogurt plain perlu dilakukan pengadukan. Tujuan dari agitasi atau pengadukan ini adalah untuk menyediakan oksigen untuk kebutuhan metabolisme atau aerasi dan untuk membuat campuran menjadi lebih homogen. Yang selanjutnya yaitu ada cemaran mikroba. Proses pembuatan yogurt harus dilakukan secara higienis agar tidak terjadi kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba berupa bakteri patogen dapat mengganggu atau menghambat proses fermentasi yogurt. Nah, kemudian ada fenomena yang terjadi saat pembuatan yogurt. Yang pertama yaitu ada susu menjadi kental. Susu akan mengental selama proses fermentasi oleh bakteri asam laktat karena protein pada susu akan terkoagulasi. Koagulasi protein akan menyebabkan perubahan struktur protein di mana pada keadaan ketika semua protein sudah menggumpal, maka protein tersebut tidak lagi memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Kemudian ada penurunan pH susu. Nah, selama proses fermentasi susu oleh bakteri asam laktat, susu mengalami penurunan pH. Penurunan pH ini berkaitan dengan aktivitas bakteri asam laktat yang merombak laktosa menjadi asam laktat. Proses fermentasi dari kultur bakteri asam laktat dapat menyebabkan penurunan pH susu hingga 3,8 sampai 4,5. Hal inilah yang juga membuat yogurt memiliki rasa dan aroma yang asam. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian tentang yogurt. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.